yaitu syahadah langsung. Kita berpikir apakah kita sudah paham terhadap apa itu zuhur dan kenapa 4 rakaat. Nah, di tayangan sebelum ini saya sudah menerangkan bahwasanya tajalli Fatihatun Nasun berhadapan dalam rangka ilahin nas dengan Rabbil Alamin, berdirinya sifat ketuhanan manusia pada ketuhanan dari alam. Ini adalah al-abidun wal wahudun wal ahadun. Ini adalah dalam rangka menyembahnya kodratku kepada wujudku sendiri. Tajalli yang ada di sini, apa hubungan rakaat atau ba'da atau waktu, apa hubungan waktu atau nama waktu ini dengan sholat, yaitu dengan Al-Fatihah. Nah, hubungan waktu ini dalam sholat dengan namanya, berhubungannya adalah kodrat Al-Fatihah. Jadi kita jangan salah memahami bahwasanya terjadinya 2 tajalli di dalam sholat ini adalah yang menyembah dengan yang disembah. Ini kodratnya. Fungsi Al-Fatihah dengan fungsi ayat atau surat yang dibaca atau surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah mewakili asma solatnya. Kalau solatnya zuhur, nah kita lihat solat zuhur itu bernama zuhur. Nah, zuhur ini dengan solat apa hubungan hakikatnya? Jangan nanti kita lakukan rakaatnya tapi hakikat zuhurnya kita tidak tahu. Kita enggak tahu hakikat solat zuhur dengan waktu, ya. Kita tidak tahu hakikat solat zuhur ini namanya. Solat itu tidak bernama zuhur, tapi solat adalah ba'da zuhur. Ya, ingat ya. Jadi zuhur adalah nama ba'da. Sekali lagi saya ulang, zuhur ini nama ba'da, nama perjalanan waktu atau nama ba'da perjalanan batin. Nah, sementara rumus solat ini adalah wujud batin dalam batin, ya, diri batin dalam alam batin. Nah, inilah yang akan dipertemukan antara ilahinas dengan Rabbil Alamin. Nah, kita lihat solat zuhur. Zuhur adalah solat yang pertama sekali Allah jadikan. Dalam Al-Quran Allah katakan, solatlah kamu dari awal tergelincir matahari. Nah, di sini surat Muhammad juga surat Nur, surat An-Nur juga ada, sangat banyak surat menyatakan seperti itu. Tapi kenapa dikatakan zuhur? Nah, sementara hubungan kita menghadap Allah di dalam solat dengan makom solat ini, nah ini yang harus diperjelas. Kemana arahnya fungsi kita sebagai sebuah wujud yang menghadap kepada wujudnya dengan makom solat ini. Ini sudah ada hubungan belum? Ibarat kita menonton sebuah film di bioskop. Kita nonton tapi kita nggak tahu judulnya. Harusnya lihat judulnya dulu, baru kita nonton, ngerti kita di dalam. Solat juga begitu. Kalau nggak tahu namanya, bagaimana kita tahu apa hakikat perjalanannya, bagaimana menjalankannya? Sementara 4 di zuhur dengan 4 di asar ini berbeda. Yang membedakan apa? Asmanya. Ini zuhur, ini asar, gitu. Meskipun rakaatnya 4 sama, tapi namanya, makomnya sudah beda. Makomnya sudah beda. Nah, kita harus tahu di mana penempatan rahasia zuhur ini. Dan kenapa pada zuhur? Dan apa namanya zuhur? Nah, ingat. Jadi berjamaah,
Kalau kita menghadirkan misi ketuhanan dalam perjalanan zuhur, perjalanan waktu, namanya ba'da, ba'bara'ah atau bakah atau batin, dal itu perjalanan. Perjalanan batin Allah untuk dalam rangka wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim, itu dalam rangka ya, sembahlah aku, itu jalan yang lurus. Menyembah Allah itu adalah jalan yang paling benar. Tapi bukan hanya kita sebagai imaminullah, sebagai ma'ul hayat, memimpin sekalian alam, beribadah kepada Allah. Nah, simpan kalimat saya. Ini yang dikatakan khalifatullah, ya. Jadi kita memimpin semuanya beribadah kepada Allah. Makanya dalam berdiri setelah ruku itu sudah jelas. Rabbana lakal hamdu. Nah, ingat, lakal hamdu min ussamawati wa milul ard. Nah, ini ada hubungannya dengan langit dan bumi atau meliputi sekalian alam. Nah, inilah pemasangan diri hakikat tersirat dalam Fatihatun Nasun, yang berdiri akan dipandang oleh diri yang menyaksikan, di bawah pimpinan diri yang menyaksikan. Bi alaihim, menatap kepada ata alaihim, di dalam makom sir asma solat. Jadi kalau apa nama solatnya kita terus tahu, ya, memimpin batin dari asma solat tadi, dan tujuannya kita harus tahu. Jadi kalau zuhur, nah kita lihat di sini ada 4 kodrat yang disirkan oleh Allah. Kenapa disirkan? Karena di situ tidak berkalam. Kenapa tidak berkalam? Karena dia menjatuhkan, merubuhkan, memiringkan, menundukkan kodrat daripada alam untuk menghadap menyembah kepada kodrat Allah. Ya, untuk menyembah kepada Allah. Kalahnya kadar An-Nurul, dikalahkan oleh An-Nurul ini, dikalahkan oleh Nurullah yang berdiri. Ya, nah ini An-Nazirnya adalah sir. Sir itu tidak dikalamkan atau tidak didaharkan. Nah, kenapa tidak didaharkan? Karena 4 kodrat batin alam. Yang pertama nur. Ini batin alamnya adalah hayat, nur. Ya. Nah, ini akan ditundukkan. Nur ini ada lapisan di dalamnya, nurul iman, nurul ihsan, nurul iman, Islam, iman, ihsan. 3 dia. Ini harus ditundukkan. Ya, makanya diperjalankan menuju kematian, maghrib, dari masyrik ke maghrib. Nah, ini pertama, ya, nur. Yang kedua Adam. Adam ini artinya perjalanan, diperjalankan kepada kodrat. Nah, apa itu? An-Nazirnya alam. Ada ruh air, ruh api, ruh angin, ruh tanah, dan semuanya. Ya. Nah, ini akan tunduk kepada Nurullah atau zat yang terlihat ini, atau Al-Fatihah, ya, yaitu na'an'amta alaihim yang terlihat, dan mereka melihat atas nama bi alaihim. Itulah keumatan kita yang melihat kepada wujud zahirnya Allah ini. Nah, jadi gitu. Jadi yang kedua tadi adalah nur, yang kedua adalah Adam. Nah, yang ketiga syahadah. Syahadah ini adalah hayat kehidupan, ya, hayat semua yang hidup, ya, semua yang hidup, syahadah ini. Jadi termasuk ahadiyah dia termasuk ahadiyah. Ini semua yang hidup ini. Jadi nurnya dari kodrat alamnya, kodrat hayat alamnya. Jadi di sini ada nur Adam, ya. Nah, yang ketiga ini adalah ilmu. Ilmu setiap yang berwujud, ya, setiap yang berwujud pada alam ini, yang tidak bisa bicara, ikan dalam laut, hewan di atas bumi, tidak dikodratkan berbicara. Sir. Nah, itu, ya, itu ilmu. Jadi yang pertama adalah nur, Adam, syahadah.
Nah, sahadah ini adalah alam ini hayat. Yang keempat adalah ilmu. Nah, ilmu itu sekalian yang maujud, sekalian wujud, sekalian yang maujud. Nah, itu ilmu. Ya, itu contohnya seperti tadi ikan dalam laut segala macam itu wujud. Tapi kalau ilmu adalah nyata. Segala kenyataan alam ini tidak ada yang berhak kalam. Jadi nur, ya. Nah, di sini ada nur, Adam, ilmu, sahadah. 4. Jadi 4 yang kodrat tadi itu adalah taat dan takhluk dan dijanjikan kembali kepada asalnya dengan kehadiran diri batin anta alaihim dan diri yang sir bi alaihim mewakili seluruh alam, menatap ke diri ta'alaihim dengan dihadirkan di Al-Fatihah dalam kondisi menerima taubat. Apa taubatnya? Rabbana lakal hamdu min usamawati wa ma fil ard. Ya, jadi disinilah hakikat dari sujud dan tafakurnya alam ini dengan bertaubat. Rabbana lakal hamdu. Ya, disinilah dia bertaubat kepada batinnya Allah yang Al-Fatihah didirikan, yang disebut dengan batin hamdu. Berwujudlah an'am an diri am terlihat ta'ala itu hanihim berupa diri dengan dipersaksikan oleh diri halus bi alaihim, pandangan nur main mewakili seluruh alam, menatap kepada zahiru rabbinya Allah yang bertajali dari bangkit dari Al-Fatihah. Nah, di sini terjadilah tajalli abidu alal ma'budun. Nah, ya kan? Nah, inilah yang menyembah itu di dalam kondisi hayat. Gitu. Jadi ini yang dikatakan duhur. Jadi kalau kita zuhur berarti kita mendirikan kodrat Allah pada alam batin. Mana kodrat Allah yang batin adalah diri, mana alam yang batin itulah hakikat dari 4 kodrat alam tadi. Disinilah dua batin berhadapan dalam rangka mentaklukkan wala tafaraqula bismillah. Kalau semuanya sudah tafakur, di dalam penetapan terlihatnya miringnya matahari berarti tidak naik kubah dan dia tidak sanggup menantang nurullah. Disinilah zuhur berdiri. Makanya zuhur 2 alif domah u. Alif domah u rahasia, alif domah hu juga rahasia. Zuhur ada alif 2 di situ dan huruf perbuatan sesungguhnya zai. Jadi dengan alif domah u pada wujud nurullah dan nur Muhammad terjadi kemuliaan kodrat. Wala tafarakulla bismillah, berdirinya nurullah, tafakurnya nur Muhammad, dan akhirnya kembali kepada kodratnya, yaitu tiada. Ini maghrib. Jadi dengan kita berdiri seperti itu berarti ayat yang akan kita bacakan apapun dalilnya itu adalah Al-Ikhlas, ya. Apapun surat yang kita baca setelah Al-Fatihah surahnya, kekuatannya itu adalah Al-Ikhlas, yaitu munculnya diri rahasia, mewujud pada kenyataan tafaraku dan tafakur seluruh alam. Nah, inilah yang dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tunduknya. Jadi disitulah zuhur pertama kali berdiri, naiknya nurul alal nurin, naik nur, nurinnya mengalah. Ini dia perjalankan. Nanti ada 4 lagi di perjalanan kedua, ada 4 batin lagi yang harus
ajak untuk menghadap Allah di dalam sholat. Ya, 4 ini sudah ditafakurkan dan ia akan menghadap Allah melalui imam minullahnya, yaitu alif wujud yang akan membawa pada alif abtar. Alif abtar akan dibawa kepada alif wujud. Disinilah berperan zuhur atau tidak didaharkan. Karena apa? 4 kodrat tadi memang tidak punya suara dari awalnya dan tidak boleh berkalam. Tunduk sebetul-betul tunduk. Nah inilah dia. Makanya berakhir kepada tenggelam nanti. Jadi dengan demikian, pahamlah kita zuhur ini, bahwasanya kehadiran nanti ini akan bertemu perjalanannya dalam 5 langkah tadi. 5 langkah dalam masa miqrat ini akan memperlihatkan kebenaran dan kebesaran Allah. Kita akan tahu semua asal usul siang malam, semua kita akan tahu perjalanan siapa yang 2 macam ini, kok jam 1 jadi jam 13. Nah ini gara-gara sholat. Nanti akan tayangan berikutnya, pelajaran berikutnya kita akan bahas nanti. Semua akan terjadi karena ini adalah perjalanan waktu. Perjalanan waktu bagi dunia, perjalanan batin bagi kodrat sholat. Jadi sholat tidak punya nama, yang punya nama adalah perjalanannya ba'danya. Jadi jangan bilang nanti sholat zuhur, nanti sholat ba'da zuhur. Nah ingat itu harus dipahami oleh sekarang. Berdirilah dengan sungguh-sungguh dan 4 itu tidak akan pernah kuat menghadapimu dan dia akan pergi robitah kepada awalnya.